حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada panjenengan semua rahmatnya, barokahnya, ridho dan ampunannya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas hadis ke-35 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, kalian jangan saling berbuat hasad. Wala tanajashu, wala tanajashu artinya dan jangan berjual beli najas. Wala tabaghadu, dan jangan saling membuat marah. Wala tadabaru, dan jangan saling, kalau bahasa kita itu singkur-singkuran dari kata dubur Bapak Ibu. Jadi ketika berjumpa itu bukan menunjukkan wajahnya, tapi menunjukkan bagian belakangnya. Jadi dubur itu bagian belakang. Itu wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah seseorang dari kalian menjual atas jualan lainnya. Ya, nanti insyaallah dijelaskan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh mendustainya. Wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah bagi seseorang suatu keburukan, cukuplah sesuatu itu menjadi keburukan bagi seseorang ketika dia merendahkan saudara muslimnya. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram. Haram apanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.
Hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Ini adalah hadis ke-35. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain kecuali bersaudara. Tentunya kita tahu ya apa itu makna saudara. Yang namanya saudara itu ketika kita butuh bantuan, kita dibantu. Ketika kita punya kesalahan, panjenengan dibenarkan kesalahannya. Ketika panjenengan sakit, dijenguk. Ketika panjenengan senang, dia ikut senang. Ketika panjenengan bersedih, dia ikut sedih. Ketika panjenengan punya aib, dia menutupi. Itu kan saudara itu. Tetapi kalau kita sama-sama beriman kepada setiap muslim yang lain, ketika ada kesalahan kita bongkar kesalahannya. Ketika dia tidak ada kita gunjing. Ketika dia butuh bantuan kita pura-pura tidak tahu bahwa dia butuh bantuan. Ketika dia diperangi orang kafir kita malah membantu orang kafir memeranginya. Meskipun kita beriman ngakunya, meskipun kita sholat Bapak Ibu, itu sejatinya bukan seorang muslim, tapi musuh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu tidak lain kecuali saudara. Kemudian dalam salah satu hadisnya Nabi SAW mengatakan al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu kal bunyan. Apa itu bunyan? Seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, bagaimana agar kita bersaudara Bapak Ibu? Nabi SAW pada hadis 35 ini mengajari kita cara-cara agar kaum muslimin bersaudara. Karena kalau sudah bersaudara itu pasti bersatu. Kalau sudah bersatu maka mereka kuat. Itu Bapak Ibu. Makanya untuk menjadi bersaudara itu Nabi SAW melarang kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan permusuhan. Makanya apapun yang disebutkan dalam hadis ini hindari agar kaum muslimin itu bersatu, agar kaum muslimin itu saling mencintai, agar kaum muslimin itu saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Nggih. Jadi pertama kata Nabi SAW, la tahasadu, kalian jangan saling hasad. Hasad itu iri, dengki. Dan iri yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, jika seseorang itu menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang. Apakah nikmat itu pergi kepada dirinya atau kepada orang lain? Ketika sesuatu itu ada pada kita, itulah yang namanya hasad. Jadi definisi hasad yang diharamkan itu Bapak Ibu, yang nanti menjurus sampai orang itu melakukan sihir, santet, itu hasad ini. Makanya berkaitan dengan itu dalam surat Al-Falaq Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang sebelumnya wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan para tukang sihir wanita yang biasa meniup pada buhul-buhul. Karena penyihir itu ketika mau mengirimkan sihirnya membaca mantra-mantra sambil meniup benang-benang yang dibundeli Bapak Ibu atau buhul-buhul, ditiup begitu sambil membaca mantra-mantra. Kemudian Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia melakukan hasad. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hasad yang dilarang di sini, ya, hasad yang dilarang di sini ketika panjenengan melihat orang lain atau saudara jenengan siapapun itu punya nikmat, apakah rumah, apakah
mobil, apakah apapun lah nikmat, kemudian jenengan tuh nggak nyaman, berdodok, marah, kok saya nggak bisa sih gitu. Kemudian pingin bagaimana agar nikmat itu hilang, baik pindah kepada orang lain atau pindah kepada panjenengan, itulah namanya hasad yang dilarang. Yang hasad ini dalam salah satu hadis Nabi beliau mengatakan, iyyakum wal hasad, hindarilah hasad, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Bapak Ibu, orang yang punya sifat hasad ini, ya pertama kali dia niru iblis kan. Karena pertama kali yang hasad itu iblis Pak kepada Nabi Adam. Itu satu. Yang kedua, orang yang hasad ini amalnya habis. Ini hasad yang dilarang. Memang ada hasad yang dibolehkan dan diperintahkan, ada. Hasad yang diperintahkan itu bahasa lainnya adalah ghibthah. Yaitu ketika panjenengan melihat saudara sampean punya nikmat, panjenengan pingin punya nikmat yang sama tanpa ini. Bedanya tanpa ingin nikmat itu hilang dari dia. Misalkan panjenengan melihat saudara jenengan itu kok tiap hari bisa membaca Quran 1 juz. Wah, aku harus bisa. Enggak boleh aku harus bisa. Jangan sampai aku kalah sehingga enggak membaca Quran misalkan. Panjenengan melihat saudara jenengan setiap hari bersedekah. Aku enggak boleh. Aku harus bersedekah lebih banyak daripada dia. Nah, ini hasad yang diperintahkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Maksudnya hasad yang dibolehkan cuma 2. Pertama apa? Rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang diberi Allah Ta'ala Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Kalau panjenengan mendapati orang seperti itu, harus dihasati. Aku nggak boleh kalah, Pak. Kalau panjenengan kemudian melihat ada orang senantiasa melakukan kebaikan dan panjenengan santai-santai mawon, wah berarti ini nggak ada kebaikannya, Pak. Wong kita untuk meraih akhirat kan disuruh balapan kan, disuruh bersaing. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Yang kita diperintahkan Nabi untuk hasad, orang yang diberi Allah Ta'ala harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkan harta itu sepanjang malam, sepanjang siang. Itulah hasad yang kita diperintahkan. Adapun yang selain itu, maka itu namanya hasad yang tercela. Pada hadis ini kita tidak boleh melakukan hasad yang tercela. Kemudian wala tanajashu, dan kalian jangan berbuat najas. Najas ini salah satu bagian dari jual beli Bapak Ibu. Jadi yang namanya najas ini adalah masuk dalam bab jual beli. Maksudnya kalian jangan melakukan jual beli najas. Ada makna umum, ya. Kalau makna umum jual beli najas itu ya jual beli apapun yang curang, jual beli apapun yang berisi kecurangan, berisi penipuan, berisi riba, pokoknya apapun yang dilarang, makna umumnya adalah jual beli najas. Tetapi yang dimaksud dengan jual beli najas di sini adalah makna khusus. Definisinya itu ketika seseorang menambahkan harga pada satu barang, misalkan barang itu harganya 100.000, dia naikkan menjadi 150.000, tapi tujuannya bukan pengen membeli, Pak. Ya, bukan pengen membeli, tapi bikin tertipu orang lain sehingga membeli, gitu loh. Jadi ini mendatangkan kerugian kepada pembeli atau kepada penjual, ya. Bukan mendatangkan kerugian, intinya ya kerugian kepada yang membeli itu. Nah, ini dilakukan baik oleh penjual atau dengan pembeli yang tidak ada niatan membeli, tujuannya adalah untuk menipu orang lain. Ya,
Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu. Misalkan saya punya barang. Ya, saya punya barang. Harganya 100.000. Terus saya nyuruh orang, ala-ala pembeli, ayo sampean beli dengan harga 150.000, biar orang yang lain ikut membeli dengan harga 150.000, padahal harganya cuma 100.000 atau tidak kurang daripada itu. Itulah yang dimaksud dengan jual beli najas. Ini tidak boleh sama Nabi SAW. Dan kalau sudah terjadi Bapak Ibu, karena ini jual beli yang haram, maka uang yang Anda makan itu hukumnya adalah uang haram. Loh, memang kenapa kalau makan uang haram? Kalau makan uang haram Bapak Ibu, sholat sampean nggak diterima, ibadah-ibadah yang lain tidak diterima. Itu bahayanya. Nggih. Dan ini kalau sampai pembelinya tahu kan marah dia. Ketika marah menimbulkan permusuhan. Kalau semuanya memusuhi dia, mana ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika nggak ada ukhuwah Islamiyah, bagaimana kaum muslimin bersatu? Dan kalau tidak bersatu, bagaimana kaum muslimin menghadapi orang kafir, wong gak ono sing bersatu? Ya, karena nggak ada yang bersatu itu akhirnya Palestina begitu ya dibiarkan aja karena kaum muslimin tidak ada yang bersatu. Begitu. Kemudian wala tabaghadu, dan kalian jangan saling marah-marahan. Dari kata bughdun Bapak Ibu. Nggih. Maksudnya kata Nabi SAW, kalian itu jangan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan. Gitu. Makanya jenengan list, jenengan centang apa saja sih perkara yang membuat saudaraku marah. Nah, itu jenengan hindari, Pak. Jadi apapun yang membuat saudara sampean marah, itu sampean hindari. Itu perintah Nabi SAW. Nah, ada orang itu, Pak, yang pekerjaannya itu bikin ngeprank gitu loh. Ngeprank ya. Ngeprank. Ya, ngeprank ganggu orang ya. Alasan bercanda. Ya, bercanda itu enggak boleh sampai membuat orang marah. Karena kalau sudah sampai marah, benci, ya, itu nanti tidak ada rasa cinta. Ketika tidak ada rasa cinta, bagaimana akan berukhuwah Islamiyah? Kan begitu. Nggih. Berikutnya wala tadabaru. Ya, wala tadabaru, dan kalian jangan singkur-singkuran. Tadi saya katakan tadabaru dari kata dubur. Dubur itu bukan artinya ya kemaluan belakang, bukan, tapi dubur itu adalah bagian belakang. Nah, ketika Nabi mengatakan wala tadabaru, itu berarti masing-masing orang itu kepada yang lainnya menunjukkan bagian belakangnya. Ketika berjumpa, dia nggak mau menunjukkan wajahnya, padahal kan Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ini menyalahi sunnah Nabi, Pak. Jadi ketika berjumpa saudaranya malah melengos, menunjukkan bagian belakangnya. Itu makna wala tadabaru, jangan singkur-singkuran. Jadi ada makna lahir, ada makna batin. Makna lahirnya, setiap berjumpa saudaranya itu dia langsung melengos, langsung menunjukkan punggungnya, itu makna lahir. Makna batinnya itu setiap saudaranya punya pendapat, berusaha saya ini menyalahi pendapatnya. Pokoknya bagaimana agar pendapat saya dengan dia nggak pernah sama. Kalau dia pendapatnya A, aku B, begitu. Jadi senantiasa singkur-singkuran terus. Baik ketika bertemu, baik ketika ada pendapat. Itu wala tadabaru. Nah, ini tentunya perkara yang mendatangkan permusuhan Bapak Ibu. Kalau kaum muslimin melakukan itu, kapan mereka saling mencintai? Pastinya mereka bermusuhan. Kalau mereka bermusuhan, bagaimana mereka akan bersatu? Ya, kalau nggak pernah bersatu, ya jangan kira kaum muslimin akan menang. Orang satu sama lain bermusuhan terus. Kemudian Nabi mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd.
dan jangan seseorang dari kalian menjual di atas jualan saudaranya. Misalkan panjenengan melihat penjual, Pak, dia menjual barang harganya 10.000, ya. Jadi panjenengan itu melihat ada orang menjual harganya 10.000, terus datang pembeli mau beli, jenengan bilang, "Hei, aku lo mek 9.000." Atau jenengan bilang, "Sampean tekek rego sing podo tetapi barangnya lebih bagus." Nah, ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Tidak boleh, Pak. Terjadi bukan seperti itu, Pak. Jadi intinya ketika ada pembeli, jenengan bilang barangku lo lebih murah, dia jual 10.000, di saya cuma 9.000. Atau sama-sama 10.000 tapi punya saya kualitasnya premium, nah, lebih bagus daripada punya dia. Ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Tidak boleh, Pak, menimbulkan permusuhan. Makanya setelah itu Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Karena perkara-perkara yang sebelumnya tadi yang sudah kita dengar bersama itu menjadikan kaum muslimin hamba-hamba Allah yang bermusuhan, Pak. Sementara itu dibenci sama Allah Ta'ala. Jirene pengen masuk surga tapi kok saling benci-bencian. Jadi orang yang bermusuhan itu nggak akan masuk surga, Pak. Loh iya tahu Ustaz? Iya, karena Nabi SAW mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian saling mencintai. Wala tahabbuna. Gimana? La tadkhulunal jannata hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi SAW itu bertanya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu perkara, jika kalian melakukannya kalian menjadi saling mencintai? Remeh, Pak. Apa itu? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kalian itu tidak bisa masuk surga sampai kalian saling mencintai. Dan mencintai seorang mukmin itu bagian daripada akidah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar akidah itu ada yang namanya akidah wala wal bara'. Wala itu loyalitas, mencintai, membela, melindungi, meniru, mengikuti jalannya. Itu wala. Sementara barok itu kebalikannya. Wala ini wajibnya kepada orang beriman, barok ini wajibnya kepada orang kafir. Membenci, memusuhi, tidak mengikuti. Nah, jangan dibalik. Dan ini ada, Pak, dalam surat yang tiap hari kita baca, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, yang namanya mencintai ini bagian daripada akidah Islam, bagian daripada iman. Kalau misalkan dalam hidup ini kita senantiasa membenci, nggak pernah mencintai seorang mukmin, wah, jangan dikira jenengan beriman, Pak. Hilang banyak itu imannya itu. Apa suratnya yang sering kita baca? Jenengan nggak sadar ya, bahwa setiap hari panjenengan itu membaca akidah kita yang berisi wala dan barok. Yaitu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Nggih. Ya apa ndak? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ini wala, Pak. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah atas mereka? Mereka adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, was-syuhada, para syuhada, was-solihin, dan orang-orang soleh. Maksudnya kita itu minta kepada Allah pada ayat ini, Pak,
Kita disuruh mencintai mereka, membela mereka, menolong mereka, meniru mereka, berjalan di atas jalan mereka. Ini wala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini barok. Bukan jalan orang-orang yang apa? Dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Berarti barok di sini jangan sampean itu mengerjakan perbuatan orang-orang maghdub alaihim. Jangan sampean mengikuti tindakan orang-orang yang dzalin gitu, Pak. Ini bagian daripada akidah Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Jadi hati-hati, panjenengan membenci seorang muslim ini merusak akidah, ini menghilangkan iman, Pak, gitu loh. Jadi sampai ke sana kaitannya itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudara bagi muslim yang lain. Dan makna saudara itu apa? La yadlimuhu, tidak menzaliminya. Apa menzalimi itu, Pak? Mengurangi hak. Misalkan kita membeli, Pak, atau kita berhutang 1 juta, bayare mek 900. Berarti zalim. Mau sampean pinjemin 1 juta kok membayari cuma. Atau kita punya pembantu, kita punya karyawan, kita memberikan haknya kurang, gitu loh. Jadi mestinya 1 juta cuma diberikan 900. Mestinya kalau kita sebagai guru, dia dapat nilai 100, cuma sampean kasih 70. Ini salah satu contoh zalim, nggih. La yadlimuhu, tidak menzaliminya. Wala yakhduluhu, tidak membiarkannya. Khudlan itu ketika kita mendapati saudara kita butuh bantuan, dia dizalimi, jenengan diam aja, dia dibunuh, jenengan diam aja. Dan ini, Pak, kalau kita sikap ini ada pada kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita ini dipertanyakan keislamannya. Nggih. Sudah tahu dibegitukan diam, nggak ada upaya, itu gimana seperti itu? Itu namanya kita mengkhudlan mereka, membiarkan mereka dibunuh, membiarkan mereka dizalimi tanpa ada upaya dari kita untuk berusaha membantu. Nggih. Kemudian wala yakdzibuhu, wala yakdzibu, dan tidak mendustainya. Tidak datang kepada dia dengan berita dusta. Jadi orang muslim itu tidak berbohong, Pak. Wala yakdzibuhu, kemudian wala yahqiruhu, dan tidak menghinanya, tidak merendahkannya. Misalkan sopo kono timbang apa? Jadi menghina orang, sopo kamu cuma anaknya tukang ini gitu kan. Itu tidak boleh, Pak. Jadi yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala itu yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng rupanya, enggak. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak melihat fisik kalian. Wala ila amwalikum, enggak melihat harta kalian. Wala ila suwarikum, enggak melihat tampang kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil Nabi itu menunjuk dadanya 3 kali. Jadi yang namanya takwa itu, Pak, bukan kelihatan, Pak. Takwa itu abstrak. Bukannya orang itu ada misalnya pelatihan takwa, mendapat sertifikat takwa, berarti takwa, enggak. Takwa itu di sini, Pak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang bertakwa. Kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan, kullul muslimi alal muslimi haramun
damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim yang satu atas muslim yang lain itu haram darahnya. Panjenengan itu haram menumpahkan darah seorang muslim, Pak. Atau kalau enggak menumpahkan mungkin nempeleng sampai keluar darah dan lain sebagainya. Atau enggak melakukan sendiri tapi nyuruh orang sama. Wa maluhu, hartanya. Jangan sampai jenengan makan harta seorang muslim kecuali dengan keikhlasannya. Minjem enggak dikembali-kembalikan, hutang enggak bayar-bayar. Atau termasuk di sini jual beli dengan menipu tadi itu. Harganya cuma 50, jenengan jual 300.000. Nah itu loh. Kemudian wa irduhu, dan kehormatannya. Ghibah, memfitnah, membongkar aibnya. Ya, ini kehormatan. Termasuk kemudian ya pokoknya fulan begini, fulan istrinya begitu, fulan rumahnya itu, fulan anaknya begini. Ini semua ghibah Bapak Ibu, dan ini harus dihindari, haram. Kita tidak boleh udal-udal. Ya, kita tidak boleh membongkar keburukannya. Karena semua orang dari kita itu nggak ada yang maksum. Semuanya punya keburukan. Semuanya punya aib. Kalau panjenengan senang aib panjenengan ditutupi Allah Ta'ala, maka tutupilah aib orang. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, nggak tahu saya lupa namanya, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dia mengatakan begini, ulama ini, saya itu mengenal orang-orang yang mereka itu punya ilmu, punya amal, tetapi mereka tidak pernah berhenti membahas aib orang. Akhirnya mereka aibnya diudal-udal orang. Sementara ada orang-orang yang mereka itu ilmunya enggak banyak, dosanya juga banyak, cuma mereka diam. Akhirnya orang-orang pun mendiamkan aurat mereka. Jadi waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Okay. Ini insyaallah Bapak Ibu pembahasan hadis ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi. Okay. Insyaallah berarti nggak ada pertanyaan, petugasnya nggak ada. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.